selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus luar biasa. Nah, adik-adik, pastinya adik-adik pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dan selalu semangat untuk mengikuti ibadah IMPA. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita akan menyanyikan satu pujian adik-adik ya. Jalan serta Yesus. Adik-adik, kita boleh bangkit berdiri dan kita bernyanyi bersama-sama. Kita sudah memuji Tuhan dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ria. Namun sebelum kita memulai ibadah kita dan kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita untuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucapkan selamat pagi dan berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan, karena Engkau yang sudah menjaga kami dalam satu minggu ini ya Tuhan, dan Engkau yang sudah memberikan kesehatan kepada kami, dan Engkau juga yang sudah memberi kesempatan kepada kami ya Tuhan untuk mengikuti ibadah kami pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ria Tuhan. Berkatilah Kak Ria yang akan menyampaikannya ya Tuhan, agar kami dapat memahami dan mengerti isi dari firman-Mu Tuhan, dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, biarkanlah ya Tuhan, Engkau yang selalu mendiami hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan berkatilah ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga selesai. Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, ambil Alkitabnya, kita buka bersama. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Sudah ketemu? Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar, ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap,
dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik. Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah membaca bersama tentang kisah perjalanan Bapak Rasul Paulus. Nah, pada saat itu Bapak Rasul Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Nah, ini adalah bentuk dari kesaksian Bapak Paulus ya pada saat itu, adik-adik. Ya, ketika dia mau memberitakan Injil kepada orang-orang di sana, kepada orang-orang Yahudi, ya, banyak sekali tantangan yang dia alami, adik-adik. Ya, dia tidak disukai oleh orang-orang yang di sana, ya, dan juga dibenci karena Bapak Paulus mau memberitakan Injil, ya. Jadi orang-orang di sana tidak suka dengan hal itu. Nah, tetapi Bapak Rasul Paulus tetap semangat, ya, tidak putus asa. Dia tetap bertindak dan melakukan hal yang diperintahkan Tuhan. Tentu saja hal ini, adik-adik, ya, lewat pimpinan Roh Kudus. Tuhan memimpin, tetap memimpin Bapak Paulus untuk melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan kehendaki. Nah, adik-adik, ya, dengan banyaknya tantangan, Bapak Paulus tidak putus asa. Ya, seperti bacaan kita tadi, adik-adik, ya, dia berbicara dengan bahasa Ibrani, ya. Nah, ketika orang mendengar, maka orang-orang Yahudi menjadi tenang, ya. Yang awalnya orang-orang Yahudi itu sangat marah dan sangat membenci Bapak Paulus, tetapi ketika Bapak Paulus dipimpin oleh Roh Kudus, dia mau berbicara dengan bahasa yang dimengerti oleh orang-orang di sana, sehingga orang-orang di sana menjadi tenang. Nah, adik-adik, ini pelajaran yang sangat berharga buat kita, adik-adik. Pada saat ini kita juga belajar untuk menjadi anak-anak yang mau bersaksi di tengah-tengah kehidupan kita, di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan keluarga kita, ya. Misalnya kita punya teman, kita mau bersaksi tentang kerajaan Allah, ya, tentang Injil. Bagaimana caranya, ya? Nah, caranya adalah adik-adik tidak perlu seperti Bapak Paulus, ya, pergi ke bangsa atau pergi ke bangsa Yahudi di sana, tidak. Nah, pada saat ini adik-adik bisa bersaksi dengan cara memuji Tuhan, ya, memuji Tuhan lewat lagu-lagu pujian. Yang kedua, adik-adik selalu membaca Alkitab, ya, membaca firman Tuhan dan melakukannya. Yang ketiga apa? Adik-adik boleh menjadi garam dan terang. Caranya berbuat kebaikan, ya, menolong papa dan mama, menolong teman, ya, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu caranya adik-adik. Adik-adik dapat bersaksi dalam kehidupan adik-adik pada saat ini. Nah, bagaimana kalau di sekolah? Nah, di sekolah adik-adik tunjukkan bahwa adik-adik adalah anak-anak yang pintar, adik-adik adalah anak-anak yang bertalenta, ya, dengan cara berprestasi di sekolah, ya. Itu juga adalah bentuk-bentuk dari bersaksi tentang kerajaan Allah. Nah, demikianlah adik-adik firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk selalu bersaksi dimanapun kita berada. Oke, nah sampai di sini dulu bacaan firman Tuhan dan cerita firman Tuhan hari ini. Tetap semangat
Dan teruslah menjadi anak-anak yang baik dan dengar-dengaran dan selalu bersaksi dimanapun adik-adik berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Adik-adik, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Tuhan, kami tadi sudah mendengarkan firman-Mu yang diceritakan oleh Kak Rie, Tuhan. Kiranya apa yang tadi sudah diceritakan ya Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk keadaan saat ini, yaitu pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan, kiranya agar pandemi saat ini segera berakhir ya Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul bersama kembali dengan keluarga, saudara sanak kami, teman-teman kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan dari segala ancaman. Dan juga Engkau berkati para pemimpin bangsa dan negara Indonesia ini ya Tuhan, terkhusus Pak Presiden beserta wakilnya dan juga jajaran yang lainnya, dari yang tertinggi sampai yang terendah ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk gereja kami. Kiranya Engkau selalu berkati gereja kami, yang kami tahu gereja itu bukan gedungnya tetapi adalah orangnya yang ada di dalamnya ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu berkati jemaat yang ada di gereja kami ya Tuhan. Dan juga berkati pendeta, para majelis presbiter, diaken, penatua ya Tuhan. Dan juga kami ingin berdoa untuk para pelayan di gereja-Mu yang menjalankan tugasnya ya Tuhan, agar semuanya diberikan kesehatan ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang lemah tubuhnya ya Tuhan, lemah fisiknya ya Tuhan, atau sakit, yang sedang sakit ya Tuhan. Kiranya Engkau angkat penyakitnya agar bisa beraktivitas kembali seperti biasa ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk mama papa kami, oma opa kami ya Tuhan, agar selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan juga berkati segala aktivitasnya ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang ingin kami panjatkan dalam nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita akan melanjutkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, terus juga kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, dan sekarang kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan kita. Untuk itu adik-adik nanti boleh
persembahannya dikumpulkan terlebih dahulu di rumah, nanti minta tolong sama mama papanya untuk minta tolong diantarkan ke gereja. Oke adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita bernyanyi dari pujian Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jenuh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jenuh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Baik adik-adik, untuk itu kita mau berdoa untuk persembahan kita. Untuk itu mari lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam 1 minggu ini. Tuhan, kami tadi sudah mendengarkan cerita firman-Mu yang disampaikan oleh Kak Ria. Kiranya Engkau tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu, agar apa yang tadi sudah diceritakan oleh Kak Ria dapat kami dengar dan dapat kami lakukan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan juga Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami, kiranya Engkau berkati persembahan kami ini agar berguna bagi pelayanan kasih gereja-Mu, dan juga berkati tangan-tangan yang telah memberinya. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami ini ya Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah-ibadah di minggu-minggu selanjutnya, dan juga berkati para adik klien ya Tuhan dalam masa sekolahnya, dan juga berkati mama papanya dalam pekerjaan, dan juga berkati kakak-kakak lain dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh kakak-kakak lain. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita di akhir ibadah kita. Tapi yang adik-adik yang di rumah, jangan pada sedih semua, karena kita masih ada minggu depan, minggu yang selanjutnya dengan cerita firman Tuhan yang gak kalah kerennya di minggu ini. Untuk itu ditunggu ya adik-adik. Dan di sini juga Kak Afina mau mengingatkan adik semua untuk selalu patuh terhadap protokol kesehatan. Yang pertama, menggunakan masker, dan yang kedua, mencuci tangan, dan yang ketiga, jaga jarak, dan yang keempat, tidak berkerumunan di tempat yang ramai, dan yang kelima, berdoa. Ya adik-adik, semoga dengan kita berdoa pandemi segera berakhir dan kita bisa berkumpul bersama kembali. Oke adik-adik,
Untuk itu kakak, Kak Vina, dan juga Kak Ria, dan juga Kak Darsi pamit untuk undur diri. Sampai jumpa di ibadah hari Minggu pelayanan anak kelas kecil di minggu-minggu selanjutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye.